Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Irwan dengan NIM 4002171. Di sini saya akan melanjutkan pada bagian bab 8, yaitu pemimpin pendidikan yang efektif. Berikut adalah identitas buku serta daftar isi buku. Baik, pada bagian pendahuluan, penyelenggaraan sistem pendidikan yang bermutu tinggi memerlukan kepemimpinan pendidikan atau educational leadership profesional dengan kemampuan manajemen yang kokoh dan handal disertai pemahaman yang komprehensif terhadap kebijakan sistem pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu B. Konsep dasar pemimpin pendidikan. Kepemimpinan dapat dipahami sebagai proses menggerakkan, memengaruhi, memberdayakan, dan mengembangkan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan yang jelas dan mengarahkan pada visi bagi sekolah. Selanjutnya yaitu yang C, pemimpin pendidikan yang efektif. Pemimpin pendidikan yang efektif mampu memfasilitasi berbagai kebutuhan pendidikan agar proses pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang ditetapkan, baik pada tingkat satuan pendidikan maupun secara nasional. Selanjutnya yang D yaitu karakteristik pemimpin pendidikan yang efektif. Yang pertama, memiliki pengetahuan profesional dalam memimpin pendidikan. Pemimpin pendidikan profesional adalah seseorang yang memiliki dan menguasai standar kompetensi yang komprehensif dan terpadu dalam bidang knowledge based on how to manage and lead education institution effectively. Yang kedua, mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Peran pemimpin pendidikan dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran sangat diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran baik yang berlangsung di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yang ketiga, memiliki desain program pendidikan. Karakteristik pemimpin pendidikan yang efektif adalah perlu memiliki desain atau rancangan dalam program pendidikan. Yang keempat, memiliki kemampuan melakukan supervisi klinis. Maksudnya, kepala sekolah sebagai supervisor perlu secara terus-menerus melakukan supervisi klinis untuk peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya yaitu E. Implementasi pemimpin pendidikan yang efektif. Yang pertama ada mendiagnosis masalah-masalah pendidikan. Maksudnya, pemimpin pendidikan efektif harus mampu mendiagnosis masalah-masalah pendidikan dan memberikan beberapa alternatif penyelesaiannya. Yang kedua, memberikan konseling kepada guru. Pemimpin pendidikan efektif dalam implementasinya perlu memberikan konseling kepada guru. Yang ketiga, melakukan supervisi akademik guru. Supervisi akademik perlu dilakukan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Yang selanjutnya yaitu melakukan supervisi manajerial atau tenaga kependidikan. Dalam menjalankan peran sebagai supervisor, kepala sekolah juga perlu melakukan supervisi manajerial. Yang kelima, melakukan evaluasi. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah perlu terus melakukan evaluasi secara terencana, terprogram, dan berkesinambungan terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Yang keenam, menyediakan kegiatan diklat dan non-diklat untuk meningkatkan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan yang efektif dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan. Salah satu upaya yang paling efektif dapat dilakukan melalui kegiatan diklat dan non.
Yang ketujuh, mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan dan tuntutan zaman. Peran kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan perlu mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman dengan melibatkan semua penyelenggara pendidikan. Jadi, kesimpulannya yaitu pemimpin pendidikan yang efektif berperan penting dalam menggerakkan, memengaruhi, dan memberdayakan sumber daya manusia berdasarkan nilai dan visi yang jelas, serta mampu memfasilitasi kebutuhan pendidikan agar proses belajar mengajar berjalan efisien dan mencapai tujuan pendidikan. Baik, berikut adalah daftar pustaka dari buku kepemimpinan. Baik, mungkin sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun tindakan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.